wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran semuanya dan sudah sabar menunggu beberapa saat karena tadi ada sedikit kendala sehingga baru bisa masuk. Kita melanjutkan pertemuan minggu kemarin. Fisiologi tumbuhan ini ya. Nggih, Bapak. Iya, Nggih, Bapak. Pak. Fisiologi tumbuhan minggu kemarin kita membahas tentang proses terbentuknya tanah sampai kemudian terbentuk ciri-ciri fisik, jadi sifat-sifat fisika tanah. Kemudian hari ini kita akan lanjutkan dengan sifat-sifat biologi tanah. Jadi sifat-sifat fisik maupun sifat biologi tanah ini tidak lepas dari dulu proses terbentuknya tanah. Jadi baik sifat fisika maupun sifat biologi tanah itu tidak lepas dari proses terbentuknya tanah dengan bahan-bahan yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari batuan induk, ada yang berasal dari tumbuhan, ada yang dari hewan sebagian, kemudian ada juga yang abu vulkanik, ada yang merupakan kombinasi dari berbagai bahan ini. Dengan komposisi yang berbeda-beda di setiap daerah, maka tanah akan memiliki sifat-sifat fisik dan sifat-sifat kimia yang berbeda-beda, tergantung dengan kandungan yang ada di dalam tanah tersebut. Kemarin kalau sifat fisika sudah kita bahas tentang ada tekstur tanah, ada struktur tanah. Kalau tekstur ini perbandingan pasir liat dan debu, struktur tanah ini struktur yang tersusun dari granula-granula tanah, yang di dalamnya ada pasir liat dan debu yang diikat oleh bahan organik. Di antara granula ada pori-pori makro dan pori-pori mikro yang berfungsi untuk menyimpan kandungan air atau kadar air tanah dan juga kadar udara tanah. Sehingga dari situ tanah mendapatkan air dan udara untuk melakukan respirasi. Kemudian ada kadar air tanah yang juga sangat tergantung dengan keberadaan struktur maupun tekstur tanah tersebut seperti apa akan menentukan kadar air tanahnya. Apakah tanah tersebut mudah menyimpan air atau mungkin sulit untuk ditembus air karena terlalu padat sehingga akan tergenang dan sebagainya. Itu sangat tergantung dengan sifat-sifat yang di atas ini, tekstur dan struktur. Kemudian nanti juga ada warna tanah tergantung dengan kandungan-kandungan dalam tanah secara kimia. Ada yang warnanya merah karena ada karat besi, ada yang warna hitam karena banyak bahan organik dan abu vulkanik dan sebagainya. Porositas tanah terkait dengan pori-pori tanah, semakin gembur suatu tanah berarti porositasnya tinggi karena banyak pori-porinya, berarti kandungan air dan udaranya bisa baik, tata udara dan tata airnya bisa baik. Kemudian drainase, kemampuan tanah untuk mengeringkan diri setelah terjadi hujan, untuk meneruskan air ke bawah permukaan tanah dari air yang jatuh di permukaannya. Selanjutnya kita membahas tentang sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah yang penting, yang pertama adalah pH tanah. Jadi sifat kimia tanah itu sendiri menggambarkan reaksi tanah yang terkait dengan keasaman tanah, kemudian kapasitas tukar kation, kemudian ada yang terakhir adalah keberadaan unsur-unsur hara atau komposisi unsur hara di dalam tanah. Jadi sifat kimia tanah itu meliputi yang utama ada 3. Yang pertama adalah keasaman tanah, dalam hal ini adalah pH tanah. Kemudian ada KTK atau kapasitas tukar kation. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Jadi kandungan unsur hara dan ketersediaannya. Yang pertama adalah pH tanah. pH sudah kita ketahui bahwa setiap zat di muka bumi ini adalah bahan kimia. Jadi kalau kita anti bahan kimia maka kita tidak akan pernah hidup di muka bumi ini, karena semua zat di muka bumi ini semuanya adalah bahan kimia.
pH tanah adalah keadaan reaksi secara kimia yang meliputi jumlah, kalau di sini pH istilah lama bahwa rumus pH itu adalah min log OH. Jadi kandungan konsentrasi ion OH di dalam suatu zat itu dianggap sebagai nilai pH suatu tanah. Jadi rumusnya pH itu biasanya kan min log OH. Artinya mengabaikan ion-ion lain yang ada di dalam tanah tersebut selain OH min. Ternyata di dalam tanah itu penyumbang pH tanah itu selain OH min juga ada ion-ion positif. Jadi ada H positif, ada OH min, dan bukan hanya dua ion ini saja yang menyebabkan asam atau basa. Jadi semua muatan yang bermuatan positif, semua unsur yang bermuatan positif akan berkontribusi bagi keasaman tanah. Sementara semua ion yang bermuatan negatif nantinya akan berkontribusi pada keadaan tanah menjadi basa. Jadi pH tanah itu sebenarnya adalah kolektivitas antara perbandingan antara ion positif dan negatif di dalam suatu larutan atau dalam suatu zat apabila dilarutkan ke dalam air. Jadi, perbandingan antara total ion H positif dan ion negatif, tidak hanya H positif, tidak hanya ion OH saja yang negatif, tapi masih banyak yang lainnya. Apabila suatu larutan, dalam hal ini tanah, kalau tanah dilarutkan dalam air, memiliki kisaran pH 0 sampai 6, dikatakan tanah tersebut memiliki pH asam. Kalau pH-nya di atas 7, dalam hal ini 8 sampai 14, tanah dikatakan memiliki reaksi alkali atau basa. Pada kisaran 7, pH suatu larutan dan juga tanah dikatakan netral. Jadi harus kita pahami di sini bahwa semua ion baik positif maupun negatif, bukan hanya H positif dan OH saja, semuanya berkontribusi terhadap pH tersebut, apakah menjadi asam atau menjadi basa. Nah, kita di Indonesia yang daerah tropis, ini pada umumnya tanah yang lebih banyak adalah tanah-tanah yang bersifat asam. Jarang sekali kita temukan tanah-tanah yang pH-nya basa atau alkali, itu jarang. Rata-rata ion yang terdapat di daerah tropis, dalam hal ini Indonesia ini tropika basah, itu banyak ion-ion yang terdiri dari ini, Al2 positif, Fe2 positif, Mg2 positif, Mn, Zn ini juga 2 positif sampai Cu. Ini berada pada satu golongan kalau tidak salah dalam sistem periodik unsur. Kemudian kalium plus, Na plus, ini juga bereaksi negatif. Ini adalah penyumbang tersebut besar keasaman tanah di daerah tropika, daerah tropika basah di Indonesia. Karena sebagian besar tanah-tanah di Indonesia itu yang tidak berasal dari abu vulkanik itu dominannya berasal dari batuan induk. Nah, batuan-batuan induk itu kandungan logamnya itu tinggi. Ini adalah kandungan logam di dalam tanah itu ada aluminium, ada ferum, ada magnesium, ada mangan, zinkum, kuprum. Ini adalah ion-ion logam yang berasal dulunya sebagian besar dari batu-batuan. Kemudian kalau dari tumbuhan mungkin sedikit, kecuali tumbuhan tersebut menyerap ion-ion ini juga dulunya dari dalam tanah, kemudian waktu terdegradasi dia kembali ke tanah lagi. Maka jumlah ini di dalam tanah biasanya sangat tinggi berasal dari batuan. Kemudian ada K, ada Na. Ini biasanya bisa dari kapur, ada dari garam mineral, ini bisa ada K+ dan Na+. Selain yang berasal dari batuan-batuan, ini banyak dari batu-batuan,
Keasaman juga sebagian berasal dari asam-asam organik, hasil penguraian bahan organik. Bahan organik itu yang utama adalah rantai karbon, baik protein, lemak, maupun karbohidrat, itu kan bahan organik. Kalau diuraikan, bahan organik itu kalau protein akan membentuk asam-asam organik, karena protein itu tersusun dari asam amino. Kemudian yang berasal dari lemak, misalnya tumbuhan, lemak itu juga tersusun atas asam-asam lemak dan seterusnya. Itu yang kandungan bahan organik tinggi pun juga bisa menyebabkan tanah menjadi asam. Di Indonesia, tanah yang paling kontras dalam hal keasaman tanah itu ada 2 macam. Dan ini menjadi masalah utama, masalah kesuburan tanah di Indonesia. Ada 2 jenis tanah yang paling terkenal masam di Indonesia. Kalau di Sumatera, Kalimantan sebagian besar juga di daratannya, dan juga di Papua, itu kan pulau-pulau dengan ukuran besar. Itu ternyata kita lihat tanah-tanahnya warnanya kemerah-merahan di daratannya itu. Setiap kita melihat tebing di suatu perbukitan, atau mungkin bahkan tanah datar pun di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, itu sering kita temukan tanah-tanah dengan warna kuning kemerahan. Kuning kemerahan itu adalah jenis tanah potsolik merah kuning. Potsolik merah kuning sering disingkat dengan tanah PMK. Itu termasuk tanah-tanah yang tersusun dari dekomposisi dari batu-batuan induk yang kandungan logamnya ini tinggi sekali. Ada Al, ada Fe, ada Mg. Sehingga tanah-tanah tersebut secara fisika warnanya merah. Nah, ternyata kandungan merah itu berasal dari karat besi, dan karat-karat logam ini kalau mengalami oksidasi dengan oksigen, tentunya ada media airnya juga, itu dengan kelembapan tinggi bisa menyebabkan karat. Jadi tanah itu sebenarnya tanah warna merah itu sebenarnya ada karat besinya dan karat-karat yang lain yang disebabkan oleh logam yang teroksidasi. Sehingga tanah-tanah seperti itu warnanya kuning kemerahan. Itu dominan di sebagian besar Pulau Sumatera, bagian di Kalimantan juga, di Papua juga luas sekali. Itu banyak tanah-tanah merah yang merupakan tanah PMK atau potsolik merah kuning. Kemudian tanah yang bermasalah satu lagi selain tanah PMK ada tanah gambut. Tanah gambut juga banyak terdapat di kawasan-kawasan Sumatera, dekat-dekat pesisir atau rawa-rawa. Kemudian Kalimantan lebih luas lagi, begitu juga di pulau-pulau lain mungkin masih banyak menyimpan area-area gambut. Gambut ini adalah massa bahan organik yang menumpuk di suatu tempat, di suatu area, tetapi degradasinya masih belum sempurna. Jadi kalau kita berkunjung di tempat itu, biasanya rawa-rawa di hutan. Jadi rawa-rawa ini ada di dalam hutan, itu banyak timbunan bahan-bahan organik yang tertimbun, atau bukan tertimbun, dia menumpuk di permukaan sampai ketebalan tertentu, tetapi belum mengalami degradasi, dekomposisi yang lanjut, sehingga di atas permukaan tanah tersebut masih terdapat potongan-potongan kayu yang potongan-potongan kayu yang berasal dari pohon-pohonan yang sudah mati menumpuk di suatu tempat. Bahkan masih wujudnya itu seperti kayu. Pada suatu waktu, kalau misalnya hujan, partikel tanah gambut itu bisa ngapung. Pada musim kemarau, bisa kering dan terbakar. Tanah gambut bisa seperti itu. Bisa terbakar kalau kering, dan bisa mengapung kalau kena air. Sehingga kalau kita berdiri di atas tanah seolah-olah kering, tapi di bawahnya ada air, itu bisa terprosok ke dalam, dan itu orang mengatakan terserap oleh lumpur hisap. Nah, itu sebenarnya itu adalah tanah gambut, yang di bawahnya itu adalah air yang sedang mengapung. Itu adalah 2 tanah yang memiliki sifat asam di wilayah Indonesia, yaitu tanah PMK dan tanah PMK dan tanah gambut. Kemudian sifat kimia tanah yang kedua adalah KTK tanah. KTK tanah atau kapasitas tukar kation tanah.
kapasitas tukar kation tanah. Di dalam tanah, ion-ion yang bermuatan positif di dalam tanah, ada yang Ca 2 positif, Mg 2 positif, Na plus, K plus. Ini adalah juga bahan nutrisi bagi tumbuhan. Jadi ini berupa nutrisi tumbuhan yang bisa diserap oleh tumbuhan menjadi nutrisi, tapi dia dalam keadaan terjerap pada permukaan koloid mineral. Jadi ion-ion positif ini di dalam tanah, dia terikat oleh permukaan-permukaan koloid liat. Jadi unsur-unsur tanah kemarin, bukan unsur, jadi komponen tanah kemarin dalam hal tekstur itu kan ada pasir, liat, dan debu. Nah, liat dan debu biasanya permukaannya akan berikatan dengan Ca, Mg, Na, dan K. Ini adalah ion-ion positif, sering disebut dengan kation. Nah, unsur-unsur ini dalam jumlah yang tidak terlalu tinggi, pada kadar yang rendah, ini sebagian dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai nutrisi. Dalam hal ini termasuk dalam ada yang senyawa makro, ada yang senyawa mikro, ada yang dibutuhkan banyak, ada yang sedikit. Kalau Mg dan Na ini mungkin sedikit, tapi kalau kalium dan Ca ini dibutuhkan relatif banyak. Nah, unsur-unsur ini bisa diserap oleh tanaman melalui suatu proses pertukaran. Jadi tidak diberikan secara gratis kepada tumbuhan, tetapi tumbuhan harus mempertukarkan dengan ion serupa dengan ion-ion ini. Dalam hal ini tumbuhan harus melepaskan ion H positif ke dalam tanah untuk dipertukarkan dengan ion-ion yang diperlukan ini. Jadi dalam respirasi akar, jadi akar itu harus mengalami respirasi untuk bisa nantinya menghasilkan ion H positif. Kalau ion positif dihasilkan melalui suatu proses respirasi, H positif ini akan dilepas oleh bulu-bulu akar ke kompleks pertukaran ion. Ada pasar pertukaran ion di sana, barter dengan Ca plus, Mg plus, Na plus, dan K plus yang diperlukan bagi tumbuhan tersebut. Maka KTK tanah ini mutlak dimiliki oleh suatu tanah supaya tumbuhan yang hidup di dalam tanah tersebut bisa mempertukarkan ion H positif hasil respirasi akar dengan ion-ion yang diperlukan ini. Tanpa adanya respirasi akar, maka tumbuhan tidak bisa atau sulit mengambil ion-ion ini ke dalam tanah karena tidak ada alat tukarnya. Alat tukarnya adalah ion H positif hasil respirasi. Maka KTK tanah ini akan bagus apabila tanah tersebut gembur. Gembur itu artinya tanah ini memiliki pori-pori makro dan pori-pori mikro yang cukup sehingga memiliki cadangan udara di dalam tanah untuk bahan respirasi akar, jadi oksigen di dalam tanah untuk respirasi akar, sehingga nanti dari respirasi itu menghasilkan H positif ini, H plus, untuk dipertukarkan dengan ion-ion positif ini, kation-kation ini. Seperti itu tentang KTK tanah, kapasitas tukar kation tanah. Tanah memiliki KTK yang tinggi biasanya memiliki struktur tanah yang gembur, artinya memiliki granula-granula tanah yang cukup sehingga terbentuk rongga-rongga udara yang banyak sehingga akar bisa leluasa melakukan respirasi dan menghasilkan salah satunya yang dikeluarkan adalah ion H positif untuk dipertukarkan dengan ion-ion ini. Itu namanya KTK tanah. Jadi ada pertukaran. Jadi ion-ion ini diambil oleh tumbuhan tidak gratis tetapi dengan alat tukar berupa H positif. Syaratnya tanah harus gembur. Bisa dipahami tentang KTK tanah? Bisa, Pak. Terima kasih. Saya lanjutkan ke sifat kimia tanah. Berikutnya adalah unsur-unsur di dalam tanah. Nah, unsur-unsur di dalam tanah itu ternyata tidak semuanya unsur hara. Jadi sebagian besar unsur di dalam tanah itu ternyata bukan unsur hara. Jadi tidak semua unsur di dalam tanah adalah unsur hara. Sehingga kita kelompokkan menjadi dua kelompok.
ada unsur hara, merupakan unsur-unsur esensial, sering disebut dengan unsur hara esensial. Yang kedua adalah unsur-unsur benefisial atau bukan unsur hara. Kalau bukan unsur hara berarti secara kimia maupun secara fisiologis dia tidak diperlukan oleh tumbuhan tersebut. Jadi ada dan tiadanya bagi tumbuhan ini sama saja. Tetapi kalau unsur esensial ini diperlukan oleh tumbuhan dengan kebutuhan yang sangat penting. Jadi keberadaannya sangat penting. Karena pentingnya dia sampai dikatakan unsur hara ini esensial apabila memiliki syarat-syarat seperti ini. Yang pertama penting bagi pertumbuhan dan reproduksi. Jadi apabila tidak ada unsur hara esensial ini, maka pertumbuhan dan perkembangan atau reproduksi tumbuhan itu akan berhenti atau terganggu. Artinya bijinya tidak terbentuk padahal terjadi bunga, atau mungkin tidak terjadi pembungaan, itu karena gangguan reproduksi. Atau pertumbuhannya lambat atau kerdil karena kekurangan protein, kekurangan karbohidrat, kekurangan bahan-bahan yang diperlukan karena bahan untuk membentuk karbohidrat, bahan untuk membentuk protein, bahan untuk membentuk lemak tidak terbentuk sehingga pertumbuhan menjadi lambat. Sehingga unsur hara esensial apabila kekurangan akan menyebabkan pertumbuhan yang terhambat dan reproduksi pun terhambat atau tidak terjadi. Kemudian syarat kedua dikatakan esensial apabila tidak dapat diganti oleh unsur hara lain. Apabila tidak dapat diganti oleh unsur hara lain. Jadi unsur hara dikatakan esensial apabila unsur hara itu tidak ada, tidak bisa diganti oleh unsur hara lain. Saya contohkan misalnya unsur hara esensial itu ada P. P itu fosfat. Fosfat diperlukan untuk membentuk biosintesis protein. Protein itu gunanya adalah untuk menyambung antara nukleotida satu dengan nukleotida lain pada DNA dan pada rantai polipeptida pada protein. Sehingga tanpa adanya P, tidak ada DNA, tidak ada RNA, tidak ada protein. Itu P. Jadi biosintesis protein tanpa P tidak akan terjadi. Protein tidak ada P, tidak ada protein. Yang ada protein tanpa P namanya protein. Begitu juga nitrogen. Nitrogen itu juga dikatakan esensial. Karena tidak ada N, maka biosintesis protein juga tidak terjadi karena protein N itu merupakan komponen dari protein N itu. Mulai dari DNA, RNA, sampai protein itu terdapat struktur di dalam molekul protein, DNA, dan RNA. Karena DNA itu kan rantai panjang basa nitrogen yang disebut dengan nukleotida-nukleotida yang direnteng itu. Setiap satu nukleotida adalah mengandung satu basa nitrogen. Basa nitrogen satu dengan basa nitrogen lain dihubungkan oleh ikatan fosfat. Jadi fosfat dan nitrogen itu satu rangkai dalam pembentukan protein. Sehingga tidak ada N, tidak ada protein, tidak ada P, tidak ada protein. Karena keduanya adalah komponen dari protein. Sehingga kekurangan P dan kekurangan N gejalanya biasanya serupa, mirip. Karena kedua-duanya bermuara pada terbentuknya protein. Tidak ada N dan P, tidak ada DNA, tidak terbentuk, RNA tidak terbentuk, kemudian biosintesis protein juga tidak terjadi. Maka pertumbuhan akan gagal kalau nggak ada N dan P, karena setiap sel yang terbentuk itu komponen membrannya adalah protein. Komponen membran itu selain fosfolipid bilayer, di sela-selanya ada protein integral. Belum lagi protein enzim, protein hormon, itu juga merupakan komponen-komponen di dalam sel. Sehingga tidak ada P dan N, maka pertumbuhan, reproduksi tidak berjalan karena tidak adanya P dan N yang merupakan komponen utama dari protein. Dan tidak bisa diganti unsur hara lain. Misalnya protein, P-nya diganti dengan sulfur atau S. Nggak jadi protein, nanti namanya S-nya, P-nya diganti S jadi serotein. Nggak ada serotein di bukan tanaman. Kemudian
protein, tidak ada N, N-nya diganti dengan S, sulfur, menjadi proteis. Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Jadi protein, maka unsur P di dalam protein tetap harus P, fosfat. Jadi nukleotida tadi tidak bisa disambung-sambungkan oleh selain P. Begitu juga basa nitrogen tidak bisa diganti dengan senyawa yang lain. Itu dalam hal ikatan DNA maupun RNA yang terdiri dari ikatan-ikatan polinukleotida. Dan protein pun juga ikatan polipeptida juga serupa karena dia juga kopian dari protein. Kemudian sifat yang ketiga dari unsur hara esensial, kebutuhan tanaman akan unsur hara tersebut harus bersifat langsung, tidak bisa digantikan dengan unsur yang tidak merupakan efek tidak langsung dari suatu menetralkan tanah yang beracun misalnya. Jadi kebutuhan tanaman akan unsur hara tersebut bersifat langsung, bukan efek tidak langsung seperti untuk menetralkan sifat-sifat racun dalam tanah. Ini seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, sifat kimia tanah tadi ada pH. pH tanah yang masam itu biasanya untuk mengatasi tanah yang masam diberikan pengapuran. Jadi pengapuran itu tujuannya adalah untuk menetralisir unsur-unsur yang bersifat masam tadi. Jadi kita kembali ke sifat kimia yang awal tadi, pH tanah itu kan ada unsur-unsur yang bersifat racun di sini, ion-ion positif ini. Ion-ion positif ini bersifat racun pada konsentrasi yang tinggi. Jadi ion-ion positif ini secara langsung bisa bersifat racun bagi tumbuhan. Dan secara tidak langsung, ion-ion positif ini juga mengikat ion-ion yang biasanya bermuatan negatif yang diperlukan oleh tanaman. Misalnya fosfat, nitrogen, itu sering terikat oleh ion-ion ini, sehingga tidak bisa terserap oleh tumbuhan. Jadi keburukan atau jeleknya tanah yang bereaksi masam, banyaknya ion-ion positif ini secara langsung merusak, artinya meracuni tanaman. Secara tidak langsung pun dia akan mengikat nutrisi yang mestinya diserap oleh tumbuhan. Maka untuk mengatasi tanah pH, ini tadi kelewatan, untuk mengatasi tanah yang pH-nya rendah, maka ion-ion ini harus diberi kapur. Harus dilakukan proses pengapuran untuk menurunkan pH tanah. Biasanya adalah dengan pemberian kapur. Seumpama kita berikan kapur berupa CaOH. CaOH ini nantinya akan terionisasi, OH-nya lepas menjadi ion OH+, kemudian Ca-. Ca- ini akan CaOH. CaOH ini nantinya akan Ca-nya akan langsung menjadi nutrisi bagi tumbuhan karena kalsium diperlukan langsung oleh tumbuhan. Kemudian OH-nya, OH- itu nanti akan berikatan dengan ini, berikatan dengan Al, dengan Fe, dengan Mg, sehingga senyawa ini akan netral. Yang tadinya mengikat fosfat, mengikat nitrogen, ini nitrogen dan fosfat akan dilepaskan, berganti dia mengikat ion OH tadi. Jadi tanah diberi CaOH, Ca-nya terionisasi dengan OH, Ca diserap oleh tumbuhan karena sudah dibebaskan oleh OH, kemudian OH-nya berikatan dengan Al, dengan Fe, dengan Mg, dan seterusnya ini, sehingga ion-ion ini tadinya mengikat unsur-unsur yang diperlukan oleh tanaman seperti fosfat, P, sama N, itu bisa dilepas. Nah, unsur hara dikatakan unsur hara esensial apabila kebutuhan tanaman akan unsur hara tersebut bersifat langsung, bukan efek tidak langsung untuk menetralkan sifat racun. Sehingga
unsur OH, unsur Ca dan OH, O dan H yang kita berikan sebagai pengapuran tadi, walaupun Ca ini secara fisiologis adalah diperlukan oleh tanaman sebagai unsur hara esensial, tapi dalam kasus ini tidak dikatakan esensial karena dia diberikan ke dalam tanah dalam rangka untuk menetralkan racun ini. Begitu juga dengan ion-ion yang lain yang diberikan ke dalam tanah, selain unsur-unsur Ca dan OH tadi, masih ada jenis-jenis kapur yang lain atau unsur-unsur yang lain yang bisa masuk ke dalam tanah untuk menetralisir senyawa racun. Itu tidak dikatakan sebagai unsur esensial ke dalam tanah karena dia masuk tidak langsung masuk ke dalam tanaman bukan dalam rangka langsung dibutuhkan saat itu, tetapi dia hanya dibutuhkan untuk menetralkan racun itu. Jadi dibutuhkan untuk menetralkan racun ini, bukan dibutuhkan secara langsung bagi fisiologi tumbuhan tersebut. Maka unsur-unsur yang seperti itu dikatakan bukan unsur esensial. Lalu yang dimaksud dengan unsur esensial itu dikelompokkan menjadi dua. Nah, unsur-unsur yang esensial itu ada yang unsur hara makro, ada unsur hara mikro. Unsur hara makro itu yang diperlukan dalam jumlah yang banyak. C, H, O, N, S, P, K, C, A, F, E, N, G ini adalah unsur-unsur yang diperlukan dalam jumlah yang paling banyak. Kemudian unsur hara yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit tetapi harus ada, harus walaupun sedikit, yaitu mangan, boron, kuprum, zinkum, klor, dan molibdenum. Ini adalah unsur-unsur yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit tetapi harus cukup. Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh tidak ada. Karena unsur-unsur ini sangat penting dalam reaksi metabolisme di dalam tumbuhan. Sementara unsur-unsur yang di atas ini diperlukan dalam jumlah yang banyak sekali, yang ini diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit. Tetapi harus ada. Ini walaupun jumlahnya sedikit tetap dikatakan unsur hara esensial, tetapi disebut dengan unsur hara mikro. Jadi yang diperlukan bagi tumbuhan itu dua macam ini, unsur hara makro dan unsur hara mikro. Selebihnya dari ini sebenarnya bukan unsur hara. Jadi unsur hara bagi tumbuhan itu hanya ini sebenarnya. Berapa macam? C, H, O, N, S. Ini O sudah ada dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hanya 16 unsur sebenarnya yang diperlukan oleh tumbuhan. Ini yang dikatakan sebagai unsur hara esensial. Ada yang makro, ada yang mikro. Selebihnya dari 16 ini sebenarnya bukan unsur hara. Bisa masuk ke dalam tumbuhan tetapi tidak diperlukan, maka dikatakan sebagai unsur benefisial. Jadi unsur hara benefisial itu sebenarnya unsur-unsur yang bisa masuk ke dalam tumbuhan, tetapi secara fisiologis dia tidak ikut dalam suatu reaksi biokimia atau fisiologi di dalam suatu tumbuhan. Saya contohkan di sini adalah unsur AU. AU ini emas. Emas itu adalah logam mulia yang tidak bermuatan, tidak ada plus, tidak ada negatifnya. Kalau AU ini gas, ini logam mulia ya. Nah ini bisa masuk ke dalam jaringan tumbuhan apabila dia ada atom AU larut di dalam air di suatu tanah, sehingga bisa terserap masuk ke dalam tumbuhan. Tetapi AU ini tidak pernah terlibat dalam suatu reaksi biokimia apapun di dalam jaringan tumbuhan. Jadi ada dan tiadanya itu sama saja. Jadi AU ini ada dan tiadanya sama saja, maka dikatakan unsur benefisial. Jadi walaupun setiap hari ngapel ke suatu kos-kosan tertentu gitu, tapi kalau tidak diperlukan, dia hanya diajak jagongan saja. Itu tidak ada gunanya sebenarnya. Lebih baik nggak usah ngapel lagi. Walaupun dia itu tidak ada gunanya bagi tumbuhan, tetapi kalau jumlahnya terlalu banyak, itu bisa mengganggu bagi tumbuhan tersebut, karena ion-ion yang lain yang diperlukan oleh tumbuhan ini bisa terhambat masuknya. Jadi kalau ini ngapel terus setiap hari, walaupun tidak diperlukan bagi tumbuhan ini, tidak
secara reaksi dia tidak tidak terlibat, tidak diperlukan. Tetapi kalau menghambat untuk yang lain, mengira sudah ada yang ngapeli, maka mestinya ada yang diharapkan untuk masuk menjadi tidak masuk. Maka yang bersifat beneficial ini walaupun tidak mengganggu dalam jumlah tertentu, tapi pada konsentrasi yang terlalu tinggi bisa mengganggu. Bisa mengganggu yang lain yang diharapkan ini. Seperti itu. Itu 3 sifat kimia tanah. Silahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada pH, ada KTK, ada unsur hara dan ketersediaannya. Ternyata unsur hara di dalam tanah itu tidak penting. Tidak hanya penting adanya saja, tetapi ketersediaannya juga penting. Ada unsur hara, ada, tetapi tidak tersedia bagi tumbuhan. Karena tanahnya misalnya terlalu asam. Jadi tanah yang bersifat asam, banyak ion-ion positif tadi, bisa menyebabkan unsur-unsur yang mestinya diperlukan menjadi keberadaannya tidak tersedia. Ada tapi tidak tersedia, karena tersandra, terikat. Terikat oleh ion-ion positif. Seperti itu. Silahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Yang saya sampaikan tadi, ada yang bisa dipahami? Bisa, Pak. Kalau tidak ada Bapak. Bisa, Pak. Ya, berarti tidak ada pertanyaan ini. Sampai sini. Pak, saya izin bertanya. Oh ya, silakan. Untuk yang tadi itu apa Ya, kelebihan pupuk terus menyebabkan tanaman itu jadi mati gitu? oh iya, kelebihan pupuk apa bisa menyebabkan tanaman menjadi mati, begitu ya? Iya, Pak. Ya. Kelebihan kelebihan pupuk bisa menyebabkan tanaman menjadi mati. Jawabannya iya sekali. Karena yang pertama dalam hukum kimia itu ada aliran massa yang bergerak, massa air itu bergerak dari tempat yang hipotonis ke tempat yang hipertonis. Pemberian pupuk yang berlebihan di daerah perakaran itu bisa menyebabkan tanaman tersebut menjadi terdehidrasi karena pupuk yang terlalu banyak itu bisa menyerap isinya cairan sel di dalam tumbuhan itu keluar, sehingga bukannya malah menyerap unsur hara tersebut, malah cairan sel tumbuhan tersebut itu bisa tertarik keluar. Itu sering dijumpai pada praktek hidroponik. Hidroponik itu kan tani dengan media air. Kalau media airnya terlalu kental dalam hal nutrisi, maka nutrisi tersebut dengan konsentrasi yang tinggi justru tidak terserap bagi tumbuhan, tetapi malah cairan sel di dalam jaringan tumbuhan yang terserap keluar. Begitu juga tanaman di alam. Saya dulu sebelum mengajar di UIN ini jadi guru pertanian di SPMA, Sekolah Pertanian di Sumatera sana. Mengajarkan praktek pemupukan kepada siswa saya, baru saja dibagikan pupuk, kemudian semua siswa saya langsung ke lahan pupuk tanaman, tapi belum saya kasih instruksi. Langsung dipupuk tepat di bawah pangkal tanaman cabai. Dalam waktu setengah jam itu cabai sudah layu semua karena pupuk tersebut nempel sekali dengan akar, di pangkal akar dan di batang cabai tersebut. Jadi memberi pupuk tanaman itu seperti nyuapi bayi langsung ke mulutnya gitu. Ternyata dalam setengah jam itu sudah layu semua tanaman itu. Ya akhirnya ya seperti itu akibatnya, karena siswa itu yang namanya belajar pertanian itu ternyata juga tidak mudah gitu. Cara mengajarinya juga tidak mudah karena instruksi belum sampai sudah dilakukan. Nah, jadi pupuk yang terlalu tinggi bisa menyebabkan seperti itu. Larutan itu menjadi hipertonis. Maka dalam suatu berbagai penelitian, biasanya pemberian pupuk itu efeknya bagi pertumbuhan pun selalu akan membentuk kurva melengkung seperti ini. Parabola terbalik.
Artinya pada konsentrasi yang sudah optimal, dia akan kembali turun karena konsentrasi yang ditingkatkan itu bukannya tanaman itu mudah untuk menyerap nutrisi, tetapi justru akan kesulitan menyerap nutrisi karena larutan tanah menjadi hipertonis. Nah, jalan satu-satunya yang seperti itu harus segera disiram dengan air sebanyak-banyaknya sehingga luntur larut ke bawah permukaan tanah dan jauh dari akar. Masih bisa diatasi kalau segera terkejar, tapi kalau nggak terkejar bisa langsung mati itu tadi, layunya bisa selamanya. Di samping itu yang paling penting dalam nutrisi di dalam tanah itu bukan hanya jumlahnya, tetapi adalah perbandingannya. Unsur di dalam tanah itu harus memiliki perbandingan yang proporsional seimbang. Jadi unsur hara di dalam tanah itu yang terdiri dari CHO, NSPK, CAMG, dan seterusnya ada 16 tadi, itu memiliki perbandingan tertentu semestinya. Nah, perbandingan tertentu itu mengikuti dengan perbandingan yang ada di dalam jaringan tumbuhan. Nah, suatu saat nanti kalian boleh menganalisis jaringan tumbuhan itu N-nya ada berapa persen, P-nya berapa persen, dan seterusnya. Maka komposisi di dalam tanah pun proporsi unsur-unsur tadi juga harus dalam keadaan yang proporsional seperti pada kandungan di dalam tumbuhan yang normal. Kalau adalah salah satu dari unsur hara itu yang menonjol jumlahnya, keluar dari perbandingan yang semestinya, maka itu dikatakan sebagai unsur hara yang tidak seimbang. Di dalam ilmu pertanian, di dalam ilmu nutrisi, ada hukum yang terkenal namanya hukum minimum yang dicetuskan oleh Justus von Liebig. Ini dari Belanda. Justus von Liebig ini mengatakan bahwa unsur hara yang dalam jumlah minimum itu akan membatasi pertumbuhan tanaman, pertumbuhan dan hasil tanaman. Jadi pertumbuhan dan hasil tanaman akan ditentukan oleh proporsi unsur hara yang dalam keadaan minimum. Artinya proporsi CHO, NSPK tadi dengan perbandingan tertentu, apabila ada yang melebihi dari atau kurang dari proporsi itu akan mengurangi hasil tersebut. Jadi persis dengan waktu kita membuat roti atau kue. Membuat kue itu misalnya tepung 1 kilogram itu membutuhkan gula 1/4 kilo, kemudian telurnya 4 butir misalnya. Apabila di dalam proses pembuatan itu tepungnya adanya 750 gram, tetapi gulanya ada 250, kemudian gulanya 4 butir sesuai dengan proporsi yang semestinya, maka tepung yang 750 tadi itu kan proporsinya kurang. Maka tepung itu dikatakan sebagai dia yang memiliki proporsi minimum. Maka jumlah tepung yang 750 gram tadi adalah sebagai faktor pembatas untuk terbentuknya kue yang optimum. Kue bolu yang utuh itu menjadi tidak terbentuk karena tepungnya kurang. Jadi proporsi di dalam tanah pun unsur-unsur hara itu harus dalam proporsi yang pas. Tidak boleh ada yang keluar dari proporsi tersebut. Kalau ada yang kurang dari proporsi semestinya, maka itu yang akan menghambat pertumbuhan dan hasil. Jadi tidak penting jumlahnya harus banyak semua, tetapi yang penting harus ada dalam keadaan seimbang. Artinya kalau ada unsur hara yang melebihi dari kapasitas semestinya, unsur hara yang berlebih itu secara konsentrasi tadi bisa mengganggu seperti pupuk yang terlalu dekat tadi, terlalu hipertonis, bisa juga dia mengikat unsur-unsur lain yang merupakan senyawa konjugasinya. Senyawa konjugasinya itu yang berhubungan positif dan negatif itu bisa saling berikatan sehingga tidak bisa diserap oleh tumbuhan. Itu apabila terjadi kelebihan salah satu atau beberapa unsur hara yang tidak sesuai dengan proporsional. Sehingga pemupukan tanah yang secara membabi buta, pokoknya yang penting banyak pupuknya supaya hasilnya bagus, itu belum tentu akan menghasilkan tanaman yang bagus. Justru akan merusak tanah. Menurut pengalaman yang kita lihat saat ini, kesuburan tanah di Indonesia itu
dari tahun ke tahun bukannya meningkat tapi justru semakin turun. Kebutuhan pupuk bagi petani itu akan terus meningkat karena banyak unsur hara tidak bisa diserap oleh tumbuhan karena terikat oleh partikel-partikel atau ion-ion yang lain di dalam tanah yang mestinya tidak mengikat ion itu, tapi karena saling ada unsur-unsur hara yang berlebihan akan mengikat unsur hara yang lain. Sehingga yang diperlukan adalah pupuk dalam keadaan seimbang. Seimbang itu proporsi CHON SPK itu dengan perbandingan yang tepat. Silakan, mungkin masih ada pertanyaan terkait dengan sifat kimia yang 3 tadi. Pertama pH, kemudian KTK, kemudian ada unsur hara dan ketersediaan. Pak, bentar izin bertanya. Silakan Mbak Lutfi. Tadi kan untuk cara menetralkan tanah gambut kan dengan cara pengapuran. Nah, apakah biokar itu dapat membantu untuk menetralkan tanah? Bagaimana prosesnya? Biokar. Biokar itu apa, Mbak? Biokar itu arang aktif, Pak. Oh ya, arang aktif. Arang aktif itu ionnya berupa ion apa coba? Karbon itu kan biasanya berikatan dengan H ya. Jadi biasanya C, setiap satu atom C akan berikatan dengan 4 atom H. H itu positif, berarti karbon negatif. Ya, arang karbon berarti kalau dia halus berupa ion-ion karbon akan bisa mengikat ion-ion negatif di dalam tanah. Kan begitu ya. Jadi semua reaksi di dalam tanah itu harus kita kembalikan kepada unsur-unsur apa yang ada di dalam tanah tersebut. Atau di dalam suatu larutan apapun, pasti keasaman dan basanya suatu larutan disebabkan oleh ion yang ada di dalam larutan tersebut. Kalau di dalam tanah gambut biasanya asam-asam organik. Pasti setiap asam merupakan larutan yang kelebihan ion positif. Jadi setiap larutan apapun, baik tanah ataupun larutan kimia di lab, yang namanya asam pasti kelebihan ion positif. Maka yang untuk menurunkannya harus berupa ion negatif. Arang sekam atau arang aktif itu berarti dia karbon. Namanya arang kan karbon. Jadi dia adalah C yang biasa berikatan dengan hidrogen. Biasanya C itu sering dipoligami oleh karbon. Jadi karbon itu memiliki istri 4. Karbon itu memiliki istri 4 berupa hidrogen. Jadi karbon itu sering berpoligami dengan 4 atom hidrogen. Nah, di dalam tanah senyawa-senyawa hidrogen atau senyawa apapun yang bersifat positif, maka dia akan mengikat karbon tadi yang bermuatan negatif. Sehingga bisa netral. Ya, bagus. Jadi selain kapur juga bisa diberikan karbon. Yang menjadi tugas kita nanti adalah jenis-jenis kapur itu banyak sekali. Mungkin ada 3 atau 4. Ada dolomit, ada dolosit, ada macam-macam. Nah, nanti tugasnya adalah menunjukkan bagaimana reaksi pengapuran tanah. Reaksi pengapuran tanah. Kalau karbon CaCO3 reaksinya bagaimana? Ada CaCOOH, ada apa lagi? Nanti dilihat kalau sudah ketemu dengan tanah reaksinya bagaimana sehingga pH tanah itu bisa menurun. Gitu ya. Itu tugas nomor 1, nanti ada tugas nomor 2 lagi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada apa lagi? Ini Pak, yang mempengaruhi parameter efektivitas biokar itu dalam menetralkan tanah itu salah satunya dari atom C tadi nih. Iya. Ya, seberapa banyak atom C-nya? Ya, seberapa banyak atom C, efektivitasnya tentunya berapa gram bisa menurunkan pH berapa luas dari tanah tersebut. Yang namanya efektif itu kan
jumlah bahan dibandingkan dengan penurunan pH-nya per satuan luas atau persatuan volume tanah, kan begitu ya. Semakin banyak semakin banyak penurunan pH-nya dengan jumlah yang sedikit, maka itu dikatakan lebih efektif. Tapi kalau ternyata memerlukan jumlah yang banyak, tetapi pH-nya cuma menurun sedikit, berarti itu kurang efektif, kan begitu. Jadi perbandingan dari bahan yang diberikan dengan penurunan pH yang diakibatkannya per satuan volume tanah. Sehingga bisa dibayangkan kalau tanah seluas 1 hektar memerlukan arang aktif sebanyak berapa, itu terkait dengan efektivitas arang aktif tersebut dalam rangka menurunkan pH tanah. Itu Mbak Devi. Baik Pak, terima kasih. Yang lain masih ada pertanyaan? Nanti siang masih ketemu lagi kita ya? Iya Pak. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Di sifat tanah itu yang kimianya 3 ini. Yang pertama, ini mekanisme penyerapan unsur hara tanah, ada penyerapan pasif, ada penyerapan aktif. Nanti baca lagi ya di konsepnya ya. Atau ini ya ini sudah saya buatkan, nanti dipahami nanti ya. Ini gejala defisiensi unsur hara, nanti kita bahas nanti siang. Siang kita membahas tentang itu, tentang defisiensi unsur hara. Silakan terkait dengan sifat kimia tanah. Nah, ini unsur hara. Ternyata unsur hara itu tidak semua unsur di dalam tanah adalah unsur hara. Yang unsur hara hanya 16 ini. 16 ini pun tidak semuanya berasal dari tanah. Jadi unsur hara di dalam tanah dikatakan sebanyak 16. Ternyata kalau kita cermati di sini, tidak semua unsur ini dari dalam tanah. Karbon dari mana? Karbon dari CO2. Berarti O pun dari udara. Hidrogen dari H2O, berarti berasal dari air hujan. Berarti CHO ini, CHO. Bahkan N pun juga banyak N udara. Dan ini jumlah yang paling banyak di dalam jaringan tumbuhan itu kan, karena setiap makhluk hidup, tumbuhan maupun hewan, dia terdiri dari rantai karbon. Rantai karbon tidak lepas dari CHO dan N. Kadang ya CHO dan ada kadang N-nya untuk protein. Sehingga sebenarnya sebagian besar dari nutrisi tumbuhan itu justru tidak dari dalam tanah. Tetapi walaupun jumlahnya sedikit, yang dari dalam tanah itu memegang peran penting bagi pertumbuhan dan berbagai reaksi fisiologi di dalam tumbuhan. Yang jumlah banyaknya itu malah dari udara, tetapi yang lainnya ini ya sifatnya sangat membantu. Tetapi komposisinya harus betul-betul seimbang. Karena unsur-unsur ini kalau dalam keadaan jumlah yang berlebihan, justru biasanya akan mengikat unsur-unsur yang penting yang lain. Ini K ini kan positif, P juga sering dalam keadaan, K ini dia positif, ya A positif, Fe positif. Ini bisa mengikat P yang negatif, N yang kadang juga negatif. Sehingga N dan P bisa tidak tersedia oleh keberadaan ion-ion positif yang lain yang berlebihan. Jadi ada itu belum cukup, tetapi harus tersedia, tidak terikat oleh ion yang lain. 3 syarat ini harus dipahami. Penting bagi pertumbuhan dan reproduksi, tidak dapat digantikan oleh unsur lain. P tidak bisa diganti N tidak bisa diganti dengan P, dan juga unsur-unsur lain yang lain juga tidak bisa menggantikan unsur yang lain itu. Maka itu dikatakan esensial. Kemudian kebutuhannya
bukan dalam rangka untuk menetralisir racun di dalam tanah, tetapi memang dibutuhkan langsung dalam proses fisiologi. KTK itu pertukaran ion-ion positif dengan ion positif dari dalam tanah yang diikat oleh mineral koloid tanah, dalam hal ini liat dan debu itu mengikat ion-ion positif ini, Ca, Mg, Na, dan K. Nanti akan ditukarkan dengan ion H positif yang dilepaskan oleh akar dari proses respirasi. Sehingga untuk punya KTK tanah harus gembur supaya akar tanaman bisa melakukan respirasi. Kalau tanahnya gembur, akar tanaman bisa melakukan respirasi, bisa melepaskan H positif akan ditukarkan dengan ion-ion yang diperlukan. Jadi ada tebusannya unsur-unsur ini untuk bisa masuk ke dalam jaringan tumbuhan sebagai unsur hara. pH tanah yang terutama yang di Indonesia itu banyak dominasi oleh ion-ion logam ini yang menyebabkan tanahnya menjadi asam. Untuk menetralisir dengan cara pengapuran. Reaksi pengapurannya adalah tugas. Tiga hal yang saya sampaikan pagi ini cuma sifat kimia tanah yang tiga. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Mungkin ada yang belum dipahami. Pak, izin bertanya lagi. Silakan. Apabila suatu tanah itu sifat kimia fisikalnya itu sudah cukup untuk menunjang kehidupan tanaman tersebut, berarti tidak usah diberi pupuk, ngoten. Apa iya ya? Bukan seperti itu. Ya. Tumbuhan itu setiap saat akan mengambil nutrisi dari dalam tanah. Dan sebenarnya bagian tubuh tumbuhan itu juga merupakan calon nutrisi kalau dia nantinya akan didegradasi ke dalam tanah. Sebenarnya pertanian yang alami, pertanian organik itu seperti itu. Tidak perlu memberikan pupuk kimia dari luar yang selama ini tidak ada di dalam tanah tersebut. Jadi kalau kita bertani itu mengembalikan bahan organik yang kita panen itu kembali ke dalam tanah, itu sebenarnya sudah cukup bagi kembalinya unsur hara yang sudah diserap oleh tumbuhan itu. Coba kita perhatikan, kalau tumbuhan itu mengambil nutrisi dari dalam tanah, itu kan semuanya kan ada di dalam tubuh, kan unsur-unsur tersebut, kecuali yang nanti diuapkan dalam bentuk air dan CO2 ke udara. Yang menguap itu kan bukan nutrisi yang dari dalam tanah, CO2 ke udara, CO dulunya juga dari udara kan, kemudian H2O menguap ke udara, dulu juga berasal dari air hujan. Sementara Fe, kemudian Al atau Mg atau Cu atau molybdenum, semuanya dalam bentuk logam yang tidak menguap ke udara. Sehingga sebenarnya asalkan kita setelah habis panen itu mengembalikan hijauan hasil panen itu dikomposkan, kemudian dikembalikan ke dalam tanah lahan pertanian tersebut, maka sebenarnya dalam jangka panjang itu kita tidak perlu beli pupuk sebenarnya. Karena komposisi tanah dalam selalu kondisi yang seimbang. Hanya saja petani-petani kita itu kan mudah diprovokasi untuk memupuk, sehingga sampai sekarang akhirnya kebutuhan pupuk itu terus meningkat karena tanahnya memang dirusak oleh pupuk kimia yang diberikan setiap saat itu. Maka pertanian organik itu sebenarnya pertanian yang sangat bagus. Dan pengomposan sebenarnya bisa dilakukan dengan hewan ternak. Jadi batang jagung, batang padi yang kita panen, itu kalau semuanya diberikan ke kambing, diberikan ke sapi, nanti kotoran itu setelah sudah menjadi sudah terdekomposisi, nanti dikembalikan lagi ke
lahan lagi, itu tanah itu sudah menjadi subur lagi, tidak harus pakai pupuk kimia. Begitu Mbak Lutfi, menurut saya. Dan itu menurut saya bagus itu. Tapi kan untuk mengembalikan unsur hara di bahan organik tanaman itu kan butuh waktu ya Pak. Nah, apakah itu juga menjadi alasan penanaman terus-menerus itu kurang baik? Pengembalian unsur hara yang diambil tanaman itu kan terus-menerus. Maka pengembalian hasil panen ke dalam tanah itu juga harus terus-menerus setiap mau panen. Maka kebiasaan membuat kompos itu harus menjadi kebiasaan setiap saat, sehingga setiap saat mau panen itu, setiap mau tanam, itu sekaligus pada waktu itu pun juga harus mengembalikan pupuk kandang di setiap pangkal tanaman yang mau ditanami. Gitu. Jadi memang pengembalian unsur hara untuk mengalami degradasi sampai kembali menjadi unsur hara lagi itu butuh waktu lama. Maka pembuatannya itu harus dilakukan sepanjang kita bertani itu. Yang kita berikan waktu mau tanam ini adalah pupuk kandang yang sudah kita dikomposisikan selama 3 bulan yang lalu begitu. Dan seterusnya, setiap panen kita kasihkan hijauannya ke ternak. Dengan cara seperti itu, unsur hara di dalam tanah tidak akan berkurang terlalu signifikan begitu. Kalau misalnya ada bulir padi atau beras yang kita konsumsi, kita makan, kita tahu beras itu komposisinya kan juga rantai karbon, karbohidrat C6, H12, O6. Yang menjadi protein juga CN, H2N, O6 kan gitu kan sama semuanya. Hanya berupa rantai karbonnya yang berbeda saja. Tapi komposisinya tetap CHO yang sebenarnya bukan nutrisi yang berasal dari dalam tanah yang kita makan itu. Buah yang rasanya manis itu juga isinya serat dan gula. Itu vitamin. Itu juga tidak mengkonsumsi banyak nutrisi yang ada di dalam tanah. Sehingga dengan mengembalikan sisa-sisa hijauan yang kita ambil dari dalam tanah itu sebenarnya siklus unsur hara terpelihara sehingga tidak memasukkan unsur-unsur lain yang tidak diperlukan di dalam tanah tersebut. Itu penting untuk diketahui petani mestinya. Biar petani itu tidak dibodohi oleh pabrik pupuk. Dan pabrik pupuk selalu akan mempromosikan pupuk ini paling hebat, lalu diberikan ini maka hasilnya akan bagus. 5 tahun tanahnya rusak, tidak bisa ditanami lagi. Terus keluar produk pupuk yang baru. Ya sebenarnya mereka sendiri yang merusak tanah itu, kemudian dia berikan lagi pupuk dengan produk baru lagi. Ya, akhirnya ketergantungan petani kita dengan produsen pupuk. Dan itu sudah terjadi sekarang, bukan nantinya. Lain, silakan. Ini Berarti memang dari manusianya nggih, Pak, yang harus turut andil dalam mempercepat pengembalian unsur hara tersebut. ya betul. Jadi petani yang bertani itu harus melakukan siklus nutrisi di dalam tanah dengan cara mengembalikan setiap hasil panen kembali berupa hijauan yang didekomposisikan ke lahan pertaniannya. Jadi bisa berupa pupuk kandang, bisa berupa hijauan yang dikomposkan. Yang paling efektif sebenarnya dengan pupuk kandang itu sebenarnya. Pupuk kandang itu kotoran sapi itu sudah mengandung bakteri-bakteri bagus yang menguraikan bahan organik menjadi bahan anorganik. Jadi tumbuhan itu sebenarnya tidak mengambil nutrisi dalam bentuk bahan organik, tetapi mengambil nutrisi dalam bentuk ion-ion anorganik. Jadi bahan organik yang kita berikan ke dalam tanah itu setelah terdekomposisi menjadi senyawa anorganik baru bisa diserap oleh tanaman lagi. Yang mendekomposisi menjadi anorganik itu adalah mikroba. Nah di dalam lambung, setelah lambung dari ruminansia, pencernakan hewan itu terdapat bakteri-bakteri yang mencerna bahan-bahan organik bahkan serat itu untuk didegradasi. Sehingga sekarang itu banyak pupuk-pupuk
pupuk hayati itu banyak bakterinya yang diisolasi dari saluran pencernaan hewan, diisolasi, diperbanyak, digunakan sebagai pupuk biologi. Ada EM4 dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah dia adalah mikroba pengurai bahan organik menjadi bahan anorganik sebenarnya, yang diambil dari dalam pencernaan hewan. Tujuan melakukan siklus nutrisi di dalam tanah. Ini 2 kelas ya, 52 orang. Sebagian dari teman kita itu yang sinyalnya lemah di suatu tempat sehingga kadang-kadang untuk mengikuti perkuliahan ini kembang kempis, kadang-kadang masuk, kadang-kadang keluar, kita maklumi. Sehingga dengan pertemuan yang direkam ini mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengikuti videonya. Saya kira akan sangat membantu untuk bisa belajar dengan leluasa walaupun sudah keluar dari online. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Atau Mbak Lutfi masih ada pertanyaan lagi? Ampun, Pak. Yang saya sampaikan insya Allah bisa dipahami ya. Bisa dipahami dan ada manfaatnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita kembali ketemu lagi nanti setelah sholat zuhur ya. Jam 1 aja mungkin ya. Biar nggak terburu-buru, kita ketemu jam 1 aja. Baik, Pak. Iya, Pak. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup perkuliahan ini sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bapak.